Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan kembali di channel Misteri Jejak Leluhur yang memang selama ini belakangan ini agak vakum dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kali ini kebetulan kita bisa hadir kembali masih bersama beliau, tokoh kita, AA Baihaqi Al-Jabar. So, buat kalian yang masih penasaran dengan konten-konten kita tentang kegaiban, tentang energi, dan tentang segala macam, kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Jadi apa yang dimaksud dengan gaib? Terus bagaimana perwujudan gaib itu? Kenapa bisa setiap daerah, setiap wilayah, atau setiap negara itu berbeda tentang kegaibannya dan wujudnya yang berbeda. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan tokoh kita, ahli spiritual yang sudah tidak diragukan lagi, AA Baihaqi Al-Jabar. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kang Rijal, saya akan sapa-sapa dulu teman-teman dari subscriber Misteri Jejak Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu sehat walafiat. Amin. Tentunya dimurahkan segala rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahayanya. Amin. Baik, memang karena seperti yang tadi dibilang sama Kang Rijal bahwa MJL ini mungkin sudah hampir 3 atau 4 bulan Vakum. kita vakum, kita nggak ada nggak bikin konten, nggak ada live streaming karena situasi dan kondisi saya pun juga sibuk. Iya, betul. Kemudian kemarin juga berbenturan dengan COVID-19. Kita doakan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri kita bahkan dunia agar semua bisa kondusif. Itu aja. Oke, sekali lagi buat teman-teman subscriber Misteri Jejak Leluhur, jangan lupa like, komen yang positif, jangan lupa ditekan tombol loncengnya guna untuk mendapatkan notifikasi dari channelnya Misteri Jejak Leluhur. Dan jangan lupa juga di-share ke banyak orang ya, supaya konten kita lebih bermanfaat bagi yang lain. Amin. Baik, Kang Rijal, tadi gimana pertanyaannya? Jadi begini ya, kondisional sekarang kan di netizen banyak yang isu-isu tentang kegaiban. Ya, gaib, kenapa konten banyak gaib dan segala macam. Apakah kegaiban itu ada? Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk gaib itu sebetulnya seperti apa? Definisi gaib itu. Baik, gaib, kita bicara gaib banyak ya, menyeluruh, karena gaib itu kita bisa dapat bukan hanya dari jin seperti yang betul, banyak dibicarakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga sudah jelas bahwa Allah menciptakan sesuatu yang zahir dan sesuatu yang gaib. Nah, kalau kita berbicara yang gaib, malaikat pun juga gaib, ya kan? Kemudian Allah juga menciptakan jin juga gaib. Nah, mungkin untuk malam hari ini yang jadi tema pembahasan kita malam hari tentang seputar gaib. Dalam artian seperti jin ya. Iya, perwujudan dari jin yang memang bisa berwujud pocong, bisa berwujud kunti dan sebagainya gitu. Baik. Itu bagaimana definisinya? Jin itu seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinnati wal insa illa liya'budun." Bahwasanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Yang artinya ternyata Allah di sini menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Oh iya. Ya. Jadi jin dari bahasa pun juga dari al-jana, jin. Artinya Allah menciptakan jin itu dengan halus, dengan tersembunyi. Jadi tidak semua orang yang bisa menembus ke alam jin tersebut, terkecuali orang-orang yang makomnya sudah tinggi, dan itu pun juga atas dasar izin atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa berkomunikasi dengan jin. Karena pada hakikatnya perwujudan jin sejati itu kita tidak tahu. Jadi selama ini yang sering kita berbincangan itu adalah bagaimana terjadi atau termanifestasinya sebuah energi gaib yang bisa menyerupai, katakanlah tadi apa, pocong, kuntilanak, genderuwo, dan itu adalah hantu-hantu ciri khas Indonesia, iya, ya betul, kan? betul. Dan lain sebagainya.
Nah begini ya, jadi ini hal yang menarik nih bagi kita, bahwa jin itu diciptakan hanya untuk beribadah. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa alam mereka itu berbeda. Berarti mereka mempunyai alam tersendiri dan mempunyai gerbang tersendiri. Betul. Dan alam nyata, alam jin atau alam halus itu tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan, betul. Dan perwujudan jin itu ada sama seperti manusia yang bisa menembus alam jin juga. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini yang jadi menarik. Kenapa ada definisi di masyarakat bahwa di sini sering penampakan ada pocong, di sini sering penampakan ada kuntilanak merah, di sini sering ada penampakan kuntilanak. Nah, itu apakah dari brand image beliau sendiri atau manusia sendiri? Manusia sendiri atau bagaimana? Jadi ini Kang Rizal, seperti yang dikatakan tadi, kita seperti judul wa ma khalaqtul jinnata wal insa illa liya'budun, bahwasanya Allah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Artinya bangsa jin hampir sama dengan bangsa manusia. Bangsa jin pun juga sama, beranak pinak. Ada kaum laki-lakinya, ada kaum perempuannya juga di bangsa jin, tidak beda jauh seperti dengan manusia. Nah, artian di sini kuciptakan manusia dan ini untuk beribadah. Artinya di bangsa jin pun juga ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang berpaling. Nah, biasanya energi-energi negatif atau yang dihasilkan dari jin fasik, katakan seperti itu, jin kufarot, itulah yang sering menampakkan perwujudannya melalui termanifestasi secara visualnya seperti pocong, kuntilanak, genderuwo. Nah, itu sebenarnya bukan wujud sejati dari jinnya, itu melainkan adalah dari perbuatan jin fasik untuk membuat takut manusia agar manusia itu celaka. Nah, jadi itu intinya supaya manusia berpaling atas kepercayaannya. Supaya manusia itu celaka karena ditakut-takuti. Makanya saya selalu bilang bahwa energi gaib yang dihasilkan dari perbuatan jin tersebut itu sangat dekat sekali dengan manusia, tetapi kita tidak boleh takut dengan hal yang seperti itu. Maka saya bilang, tanamkanlah keyakinan dan tanamkanlah keimanan dalam kalbu kita agar kita terhindar daripada bisikan jin yang akan menyesatkanmu. Itu itu. Jadi di jin pun ada beberapa hal yang memang jin jahil kalau di manusia ya. Ada manusia yang jahil atau bisa dibilang nakal lah, bisa dibilang nakal. Ada juga yang memang jin yang memang bisa dibilang muslim atau yang memang soleh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diyakini bahwa ketika bangsa jin mengimani kepada Allah dan beribadah kepada Allah, artinya soleh, dia tidak akan bisa dan dia tidak akan mengganggu manusia dengan energi-energi yang tadi. Nah, sekarang tidak beda jauh lah seperti kita manusia. Manusia pun juga ada yang iman, ada yang enggak. Nah, artinya semua juga terkena oleh sifat syaitan. Bangsa jin pun juga terkena, pemirsa, dengan sifat syaitan. Kita pun juga sama, karena setan itu adalah sifat. Jin itu diciptakan hanya untuk beribadah, sama dengan kita. Nah, ini yang sering terjadi, yang beredar pemahaman yang salah masyarakat pemahaman yang salah. Bukan orang itu meninggal jadi pocong. Ada juga kan asumsi masyarakat yang seperti itu. Nah, inilah yang harus kita jelaskan bahwa asumsi publik ini kadang-kadang tidak sampai ke situ. Mohon maaf, tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Tidak ada yang namanya orang meninggal jadi pocong, itu tidak ada. Apalagi jadi genderuwo, kuntilanak dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ruh ketika manusia sudah meninggal, dia akan kembali kepada Allah. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih yang menjadi gentayangan seperti itu? Seperti Al-Quran menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap benda yang berjiwa atau makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Summa ilaina turja'un, hanya kepada kami kalian dikembalikan. Artinya ketika ruh sudah meninggalkan jasad, meninggal, artinya ruh itu kembali kepada Allah. Tetapi karena asalnya dari sana, kembali ke sana. Tetapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada amal perbuatan si almarhum atau si manusianya ini sendiri gitu loh. Jin itu kan halus, jin itu kan lembut, dia mempunyai energi yang positif dan negatif. Nah, energi yang negatif inilah yang membuat manipulasi atau berkamuflase setiap kejadian yang dialami oleh manusia. Begitu kan Rijal. Jadi kondisional si jin yang memang mewujudkan hal itu supaya manusia
beralih pemikirannya dan mereka merasa takut. Selain takut pada Tuhan, mereka takut pada hal seperti itu. Contoh seperti gini, Kang Rijal. Iya. Contoh, seandainya gini, saya bilang sama Kang Rijal, saya bilang di tempat di sana itu sering ada kuntilanak. Nah, kata-kata saya ini akan membuat sugesti. Akan membuat sugesti, dan sugesti itu akan terbentuk di dalam jiwa dan pikiran Kang Rijal, dan akhirnya ketika Kang Rijal melewati satu tempat yang tadi saya katakan, pasti di situ akan ada energi yang keluar dari badan Kang Rijal, itu adalah energi dengan rasa ketakutan. Nah, di saat lemahnya kita, dropnya kita, takut dengan sugesti tadi, maka energi negatif yang dihasilkan daripada perbuatan jin fasik itu akan menyerupai apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Misalkan apa yang kita bayangkan, tadi saya bilang ada genderuwo, wah saya takut nih lewat sini. Pasti ketika energi itu menampakkan wujudnya, dia akan ada wujudnya seperti ada yang dalam pikiran kita, genderuwo, kuntilanak. Jadi mengikuti alur pemikiran kita. Itu makanya mungkin terbentuk di beberapa daerah berbeda-beda. Kalau seperti di Sunda itu ada pocong, kuntilanak. Terus kalau ada di daerah lain ada yang kunyang dan segala macam. Itu berarti dari kepercayaan masyarakat tersendiri, sugesti yang memang tersugesti dan terwujud dalam sebuah energi yang berbentuk seperti yang kita bayangkan. Itu. Berarti seperti itu pemirsa. Jadi energi seperti itu adalah energi yang negatif. Kalau yang memang negatif itu akan berwujud hal-hal yang mengerikan ya. Yang namanya negatif itu mempunyai tujuan untuk mengganggu manusia agar manusia itu takut kepadanya. Betul. Kemudian kalau manusia sudah takut, contoh lah begini, kita misalkan lagi jalan, kan? Karena sugesti tadi sudah ada di dalam jiwa dan pikiran kita, seperti yang orang katakan, genderuwo misalkan, kita pasti akan takut dengan sugesti itu. Nah, ketika genderuwo itu menampakkan wujud, apa yang akan kita lakukan? Pasti lari. Betul. Lari dengan tidak beraturan karena takut pasti akan terjadi kecelakaan. Nah, itulah perbuatan jin kufarot, jin fasik yang selalu mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia dengan berbagai cara dan upaya. Begitu. Betul. Jadi kondisionalnya supaya itu tidak terjadi, berarti lebih baik kita memang harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul, itu agar terjauh dari sugesti. Tapi yang saya lihat di masyarakat, sugesti itu sangat kental, sangat kental di masyarakat. Bahkan di satu daerah tersebut ada yang dibilang sering bermunculan wujud-wujud yang memang tidak masuk di akal gitu. Wujud-wujud yang tidak masuk di akal. Berarti memang kepercayaan di masyarakat tersebut itu bisa jadi kental sekali ya. Kental sekali, betul sekali, betul Kang. Ya, makanya saya bilang bahwa apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, itu bukan penampakan dari sosok sejatinya jin, melainkan itu adalah sebuah manifestasi dari energi negatif yang dilakukan oleh jin fasik untuk memfitnah, mencelakakan manusia. Itu aja pada intinya. Pada intinya seperti itu. Jadi pemirsa MJL, kita lebih menarik lagi nih kalau berbicara tentang gaib. Contoh ya, kita kan manusia ya. Dan saya pernah mendengar dari leluhur, bisa dibilang dari kakek saya bicara bahwa manusia itu memiliki pendamping. Nah, pendamping itu ada yang disebut jin korin. Nah, jin korin tersebut apakah itu bentuk sosok negatif atau bentuk sosok positif, atau tergantung pada manusianya tersendiri? Nah, itu yang akan saya tanyakan. Mungkin bagaimana? Setiap manusia yang terlahir ke alam dunia, betul sekali bahwa Allah menitipkan yang namanya jin korin. Korin itu artian adalah pendamping. Bahasa korin itu bahasa Arab dengan artian pendamping. Iya, betul. Jadi jin korin itu apabila kita mampu menundukkan jin korin itu, maka jin korin itu akan berperilaku baik. Tetapi kalau kita yang tidak mampu menundukkannya, nanti suatu saat kita akan celaka dengan fitnahan-fitnahan dari jin korin tersebut juga, Kak. Baik pemirsa, misteri jejak leluhur, dikarenakan tadi situasi di luar hujan dan kita mencoba untuk mencari tempat berteduh, tapi tetap kita akan fokus pada sebuah pembahasan yang tadi dibilang oleh A. Jadi tadi sampai di mana? Tadi korin ya?
Oke, jadi begini, masalah jin korin, kalau semisal ya, jin korin itu kita meninggal dan kita difitnah oleh si jin korin tersebut, kita seolah-olah menjadi seorang setan gentayangan, atau berwujud terus bukan mengunjungi, jadi memberikan manifestasi atau wujud ke orang-orang terdekat kita. Jadi begini Kang, sedikit berbeda ya, dalam artian begini, dari energi yang jin tadi yang awal kita bahas dengan bagaimana tindakan daripada jin korin tersebut. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu beserta pendampingnya yang disebutkan korin. Nah, bagaimana sih cara kerja korin ini? Lalu terus bagaimana ketika manusia meninggal lalu korinnya kemana dan jadi apa, kan itu. Jadi begini, pengalaman yang saya dapat, pengalaman yang saya temukan, ketika manusia meninggal itu korin akan terlepas juga. Nah, korin ini dia bisa menggambarkan bagaimana perlakuan kita semasa hidup. Jadi itu adalah bentuk dari sifat kita semasa hidup. Betul. Kalau baik berarti baik, kalau memang buruk berarti buruk yang terjadi. Jadi gini, ketika kita lagi hidup, kita banyak melakukan ibadah, amal perbuatan baik, yang soleh, dan kita sudah mampu menundukkan korin, karena korin itu kalau kita tidak bisa menundukkannya, kita yang akan terbawa dengan sifat korin ini. Karena korin ini pun juga bisa negatif dan bisa positif, kembali lagi kepada diri kitanya. Jadi ketika kita meninggal, jin korin akan terpisah dengan jiwa raga kita. Nah, jin korin inilah bisa menggambarkan bagaimana kehidupan kita dulunya waktu masih hidup. Kalau kita orangnya rajin ibadah, baik, ya kan, maka jin korin itu akan menggambarkan ke perlakuan kita dengan baik. Iya, betul. Tapi sebaliknya, mohon maaf, ketika kita semasa hidupnya jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia beragama, khususnya buat umat Islam, maka jin korin pun juga akan menggambarkan menjadi fitnah juga, begitu Kang. Jadi ini kembali lagi kepada diri kita ya, manusia yang memang disertakan oleh pendamping, bahwa manusia memiliki jin korin, setiap manusia, setiap individu manusia, dan itu bisa menjadi fitnah. Mungkinkah ini berkaitan antara fitnah idajil atau fitnah dajjal, atau fitnah memang berbeda? Ya kalau fitnah dajjal itu kan secara keseluruhannya, karena fitnah dajjal itu dari awal sampai akhir itu pasti ada. Ini lebih ke arah sifat dari si korinnya ini. Dan korin ini bisa menggambarkan atau mencerminkan kelakuan baik atau kelakuan yang tidak baik, kembali lagi kepada kita. Maka kita ditugaskan menundukkan korin tersebut, banyak-banyaklah kita sholat, banyak-banyaklah kita zikir, beristighfar, agar kita menjadi seorang spiritual yang sejati. Jadi spiritual yang sejati itu yang seperti apa? Kalau kita bicara spiritual, berarti orang berbicara tentang kerohanian. Jadi spiritual itu adalah benteng utama buat kita untuk selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu spiritual. Kalau masalah itu ya spiritual, kita jadi lebih menarik lagi. Kita lanjut ke pembahasan masalah jin. Jadi jin tersebut itu ada beberapa kubu, kalau begitu ya, bukan beberapa kubu, beberapa jenis. Ada yang memang korin, itulah jin pendamping, ada juga jin yang memang fasik, ada juga yang memang jin yang memang muslim, yang memang sudah bersahadat. Jadi memang ada ya di tayangan-tayangan yang lain, ada juga yang jin tadinya fasik diislamkan, ada jin yang tadinya muslim jadi fasik. Itu. Nah, pesan buat masyarakat atau buat subscriber serta buat pemirsa di rumah, bagaimana pesan-pesan yang memang disampaikan agar kita bisa mengetahui mana yang memang jin fasik, mana memang jin korin, mana yang memang jin yang memang muslim. Pesan-pesan buat kita, utamanya buat kita, buat kita buat sendiri, semua subscriber. Intinya gini, kalau kita meningkatkan kualitas ibadah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjauhkan kita dari segala fitnah. Itu aja sih kuncinya, kembali ke diri kita. Maka saya bilang, jangan pernah takut dengan adanya gangguan-gangguan jin kufarot, jin fasik yang bisa berwujud dengan apapun, karena itu adalah semata-mata adalah
syaitan Syaitan. yang akan mengganggu kita, tapi kita mempunyai keimanan kepada Allah, maka setan tersebut atau jin fasik tersebut tidak akan mampu ibaratnya mencelakakan kita, begitu Kang. Maka seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin, wa annahu minas solihunna wa minna dunnadalik kunna toroiko kidada, bahwasanya kami jin ada yang soleh dan ada juga yang sebaliknya, dan kami jin menempuh jalan yang berbeda-beda. Artinya jin juga ada yang soleh, Ada juga yang ada juga sebaliknya. Artinya sebaliknya itu kan yang tidak soleh. tidak salah, ya. Dan kami jin menempuh jalan yang berbeda-beda, ya sama. Bangsa jin manusia. juga menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang iman kepada Allah, ada yang bersekutu dengan iblis lanatullah, lalu terkena sifat syaitan, lalu mengganggu manusia, itu tugasnya. Ada juga jin ya soleh, artinya beribadah. Maka jin yang beribadah kepada Allah, katakanlah jin muslim, ya kan, bahasanya seperti itu. Katakanlah jin Islam atau jin muslim, dia tidak akan mendatangi manusia, dia akan fokus di alamnya sendiri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan berwujud gitu. Dan dia tidak akan berwujud. Maka seperti yang saya bilang tadi, manusia bisa bersentuhan dengan alam jin itu hanya manusia yang sudah makomnya sudah tinggi. Itu yang di awal tadi saya katakan. Artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini yang kita lihat, yang kita dengar itu adalah sebuah energi negatif yang bisa menyerupai apa saja, mengikuti alur pemikiran kita di saat kita lagi zon, di saat kita lagi takut, maka akan terjadilah apa yang kita pikirkan dan akan kita lihat seperti itu. Itu dari perbuatan jin pasti dari kufarat. Jadi pemirsa Misteri Jejak Leluhur, ternyata memang perwujudan yang ada di luaran ini yang berbentuk kunderowo, yang berbentuk kunti, dan yang berbentuk itu adalah bentuk manifestasi dari energi negatif sang jin. Sang jin. Nah itu perbuatan sang jin. Kenapa harus seperti itu? Karena ya dia negatif. Dia tidak iman kepada Allah. Dan dia bersekutu dengan yang namanya iblis lanatullah. Maka tugasnya dia, kerjaan dia dengan berbagai macam cara yang mengganggu manusia agar manusia lemah imannya. Itu Kang. Jadi maka kita nggak boleh lemah iman. Kita harus selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari segala mara bahaya dan fitnah dunia dan fitnah akhirat, bidini wal akhirah. Seperti itu Kang. Ya, jadi kalau membahas masalah jin itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Betul. Nah, kembali kepada diri kita sendiri, sebetulnya ini sangat menarik ya untuk dibahas, bagaimana mengetahui gaib dalam diri, dari energi kita, dari energi apa yang kita perbuat, dari kebaikan apa yang kita perbuat dan kejahatan apa yang kita perbuat. Nah, mungkin ini akan lebih menarik dan ini akan dibahas nanti Next time di Misteri Jejak Leluhur. Jadi tetap saja stay tune di Misteri Jejak Leluhur. Dan satu kalimat, silakan tetap berpikir positif, jaga silaturahmi, dan jangan lupa bahagia. Oke? Ya, siap. Dan buat teman-teman subscriber Misteri Jejak Leluhur, jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan terus saksikan tayangan-tayangan dari kami dari Misteri Jejak Leluhur, karena insya Allah kita akan banyak misteri, banyak misteri yang harus kita kita gali. Karena hidup ini penuh misteri. Pemirsa Misteri Jejak Leluhur, itulah obrolan santai kita pada malam hari ini dengan Kang Rijal ya. Nantikan konten-konten yang akan menarik hanya di channel Misteri Jejak Leluhur, karena masih banyak hal, masih banyak mitos yang harus kita gali misterinya. Oke, acara ini adalah acara ngopi bareng MJL, ngobrol perkara misteri. Jadi bagi kalian nih teman-teman subscriber ya kan, ya dimanapun kalian berada, ketika ingin ngopi bareng bersama saya dengan tim Misteri Jejak Leluhur, silahkan hubungi nomor person yang ada di deskripsi Misteri Jejak Leluhur. Oke? Mungkin sekian dulu obrolan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya, buat Kang Rijal, buat semua kru Misteri Jejak Leluhur, dan umumnya buat kalian semua teman-teman subscriber. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.